Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama saya akan memberikan sedikit sharing tentang uh, bagaimana diet yang baik. Nanti setelah ini akan ada di kelas akan saya kasihkan uh, menu untuk dietnya per hari. Jadi nanti hari ini hari Kamis akan saya berikan diet pagi, siang, dan malam. Besok juga akan diberikan lagi. Setiap hari saya akan berikan selama sepekan agar Bapak sama Ibu bisa menjalankan diet ini dengan baik dan dengan disiplin. Saya sangat memohon sekali karena ilmu ini saya harapkan bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sehingga bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat setiap harinya, bisa beribadah dengan kesehatan yang maksimal, yang paripurna. Dan saya sangat berharap ilmu yang saya berikan ini manfaatnya bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya mohon kedisiplinannya, saya mohon agar di kelas tetap aktif sehingga laporan-laporannya cepat dan bisa membuat progres yang signifikan. Jadi sehat ini ya bukan hanya untuk ibu atau bapak saja. Karena kesehatan itu artinya produktif, kesehatan itu artinya menjaga, kesehatan itu artinya beribadah. Nah, ketiga ini kalau Bapak Ibu bisa dapatkan, saya sangat bahagia sekali bisa mendapatkan pahala dari Bapak Ibu sekalian yang memanfaatkan ilmu saya dengan benar. Nah, saya mohon juga untuk agar rumah sehat Al-Arbah ini bisa berjalan dengan baik. Video ini saya buat di YouTube, tujuannya memang agar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Hanya saja memang lengkapnya harus mengikuti kelas. Tapi kalau bisa bermanfaat, saya mohon di subscribe dan di like dan ditonton videonya sampai selesai. Untuk hari ini saya akan jelaskan diet itu apa sebenarnya. Jadi yang disebut diet adalah kalau kita makan sehari-hari dengan nasi, dengan ya ada yang baso, ada juga yang ngemil, itu semua adalah disebutnya diet harian. Ya, diet itu adalah bagaimana cara ibu dan bapak makan setiap hari. Nah, makanan-makanan ini ada yang benar, ada yang salah. Karena jadinya diet itu ada diet yang benar dan ada diet yang salah. Nah, di kelas ini saya akan memberikan bagaimana caranya melakukan diet yang benar. Nah, kesulitannya adalah yang pertama, disiplin adalah sesuatu hal yang Bapak Ibu harus tumbuhkan di diet yang benar, karena akhir-akhir ini makanan ya kuliner lah ya, itu wisata kuliner luar biasa sekali, mulai dari yang harga 5 ribuan sampai harga yang ratusan ribu malah jutaan. Itu di zaman sekarang sudah gampang sekali ditemui di mana-mana gitu. Contohnya odading mang oleh, cakwe gitu. Itu harga-harga murah, tapi kalau kita konsumsinya salah, kita konsumsinya berlebihan, kita tidak mengerti dietnya, ya ini akan menjadi sebuah penyakit. Diet ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya saja
untuk ibu-ibu yang menyusui, apalagi masih ASI eksklusif, memang utamanya tidak boleh diet karena sedang memperbanyak nutrisi yang diberikan pada bayi. Hanya saja mungkin nanti kelasnya lebih baik nanti dipisahkan saja untuk ibu-ibu yang menyusui agar ibu-ibu ini bisa lebih mengerti bagaimana caranya diet untuk menyusui. Nah, nanti saya buat saja kelasnya lagi biar ibu bisa mempertahankan nutrisi yang baik dengan ASI yang maksimal. Jadi mohon maaf bagi yang menyusui masih eksklusif untuk di kelas koreksi berat badan mungkin tidak bisa ikut dulu ya. Oke. Nah, jadi diet itu adalah yang benar itu adalah bagaimana kita makan hingga berat badan tetap terjaga. Artinya kita harus tahu kebutuhan kalori. Tapi kalau itu terlalu merepotkan dan sangat merepotkan, ibu harus menimbang, mengukur, dan melihat berapa banyak kilokalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sangat merepot. Jadi ambil simpelnya aja ya. Namanya kita udah kerja, kita punya kegiatan, kita punya segala macam yang menyibukkan, harus menghitung itu juga kayaknya sangat-sangat merepotkan lah. Jadi lebih baik kita ambil cara-cara yang simpel. Oke, pertama, bayangkan tubuh kita adalah sebuah handphone. Kalau handphone kita cas, kita cas, dibiarkan dalam waktu semalam misalkan pada saat kita tidur. Namanya handphone punya kelebihan yaitu adalah dia bisa menghentikan casnya sehingga baterainya tidak terisi berlebihan. Ini otomatis kalau. Nah, bagaimana supaya badan kita mempunyai kehebatan seperti handphone ini? Sebenarnya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Apalagi ciptaannya ini handphone aja bisa dibikin begitu, kenapa badan kita enggak? Jadi bisa apapun yang kita makan, handphone dicas malam, kita pas tidur membakar kalori. Jadi tidak akan ada ketakutan untuk makan segala macam. Hanya saja ada tahapan yang harus kita capai dulu. Jadi tidak pas sekarang berat badan berlebih terus makannya jadi bebas dulu, tidak ya, tidak seperti orang yang punya hipertensi, diabetes, kita obatin dulu hipertensi dan diabetesnya, baru setelah hipertensi diabetesnya beres, mangga silahkan untuk artinya kebebasan makanan bisa kembali lagi, hanya saja ada hal-hal yang diatur gitu ya. Ya akhir-akhir ini penyakit itu sangat-sangat banyak karena bukan hanya dari ya polusi udara dan lain-lain, tapi terutama makanan. Kita sekarang mengkhawatirkan COVID yang luar biasa penyebarannya, tapi penyakit-penyakit yang sudah ada malah lebih banyak menyebabkan angka kematian dan produktivitas yang menurun gitu. COVID itu wabah, hanya wabah saja. Wabah itu pada saat badan kita mulai imun, ya sudah wabahnya akan lewat. Cuman memang tidak tahu kapan. Nah, yang menyebabkan COVID ini lama justru adalah kesalahan dari kita juga. Kita punya imunitas yang kurang bagus, imunitas yang rendah. Akhirnya si bakteri virus COVID ini pada saat masuk kita lawan,
ya imunitas kitanya rendah karena tadi makan makanan atau diet yang salah. Jadi kita akan perbaiki dietnya. Untuk pertama langkah pertama dari 15 langkah yang akan saya berikan adalah yang pertama, saya akan perbaiki dietnya selama 7 hari ke depan. Jadi selama 7 hari ke depan dipantau terus kelas WA-nya. Setiap hari saya akan kasih menu yang harus ibu jalankan setiap hari. Berbeda-beda untuk golongannya, nanti yang berat badan berlebih, lingkar pinggang berlebih, berat badan normal, lingkar pinggang normal, dan yang kurang berat badan itu nanti akan dibedakan dietnya. Nah, nanti saya akan beri 3 kategori itu: BB lebih, LP lebih, BB normal, LP lebih, dan BB kurang, LP-nya pasti normal. Kalau BB kurang pasti LP-nya normal. Kenapa lingkar pinggang ini sangat diperhatikan? Karena lemak yang lingkar perut, lemak yang ada di perut itu lemak visceral, artinya lemak dalam. Kalau lemak ini ada di dalam, dia akan menyebabkan si lemak ini bisa beredar kemana-mana, ke seluruh tubuh. Ini lemak-lemak yang berbahaya yang ada di perutnya. Lingkar perutnya harus kemarin disetorkan dan saya sudah berikan diagnosanya, ada yang berlebih, ada yang normal gitu. Nah, kalau yang kenapa saya nggak minta lingkar paha, lingkar tangan, lingkar yang lain, ya itu karena yang lain-lain itu lemak menumpuk di situ itu tidak membahayakan. Jadi kalau ada ibu-ibu dengan bentuk-bentuk badan yang ada yang pir, ada yang gitar Spanyol, ada yang bulat, ada yang ya masih banyak lagi. Ya yang paling bahaya adalah yang lingkar perutnya besar. Ini yang paling bahaya. Saya gemuknya di paha dok, di tangan dok. Kalau perut sih lingkar perutnya normalnya ada. Berarti Anda tinggal menurunkan persentase simpanan lemak-lemak di perut. Itu lebih, insya Allah lebih mudah. Nah, jadi untuk sekarang diet adalah mengatur bagaimana dan apa yang ibu bapak bisa makan, bukan mengatur bapak harus lapar jam segini ya, ibu harus lapar jam segitu ya. Tidak boleh kelaparan dalam diet, karena kelaparan akan merusak metabolisme tubuh yang mengakibatkan kita lebih craving, kita lebih pengen makan sesuatu itu jadi lebih banyak nantinya. Nah, artinya kita harus mempertahankan tahap atau stadium di mana kita selalu kenyang. Ada beberapa makanan yang membuat kita kenyang lebih lama, ada beberapa makanan yang kalau kita makan makanan tersebut artinya makan tapi sambil mengeluarkan kalori gitu. Jadi kalorinya tidak sepenuhnya diserap, atau kalori yang sudah ada bisa digunakan untuk memetabolisme makanan ini. Jadi ini makan tapi kayak olahraga gitu kan. Jadi nanti makanan-makanan itu akan saya kasihkan, mungkin tidak secara detail bahwa ini makan ini adalah begini, ini makan itu adalah begini, tapi menunya saya kasih. Mudah-mudahan ibu dan bapak percaya dengan menu yang saya kasih. Nanti kalau ada keluhan atau apa silahkan dikeluarkan di kelas, di grup WA-nya, biar nanti kita evaluasi sama-sama gitu. Oke. Jadi saya akan berikan menunya mulai hari ini. Dijalankannya berarti mulai besok ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya subscribe dan like lagi video ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Besok akan ada video lagi yang lain untuk menyambung dari kelas koreksi berat badan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berat badan ideal. Dari Rumah Sehat El Arbah, saya Dr. Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.